Halo semua, balik lagi di channel kita Bola Industri. Kita kali ini mau match review yang kedua antara Persib melawan PS Sleman. Nah, jadi kebetulan teman-teman saya ini sedang lockdown, jadi saya review sendiri. Oke, untuk match review ini channel Bola Industri juga bekerja sama dengan North Corner. Bisa dilihat nih, baju yang saya pakai juga dari North Corner. Nah, buat kalian yang suka mau order North Corner bisa lihat di sini. Ada IG-nya, ada nomor WA-nya juga, nanti kontak aja. Ya, ada belakangnya juga tuh. Udah kelihatan ya? Tutup. Nah, ya, cek aja North Corner. Banyak desain-desain lainnya. Oke, langsung kita ke match-nya di Persib melawan PS Sleman ini. Bahan partai yang sebenarnya isu awalnya memang cukup ini ya, soal keamanan pertandingannya. Jadi banyak yang memutuskan untuk tidak hadir juga karena permasalahan corona tadi. Jadi sempat agak kontroversial karena harusnya tidak disarankan, gubernur Jawa Barat itu tidak menyarankan untuk keramaian besar. Nah, ada salutnya juga untuk Bobotoh, juga Slemania ya yang hadir tetap datang ke stadion. Ya, semoga semuanya tetap sehat walafiat, bisa aman-aman saja lah, mudah-mudahan ya. Oke. Pertandingan Persib lawan Sleman ini babak pertama ya. Formasi yang diturunkan masih sama dengan pertandingan lawan Persela, lawan Arema juga. Coach Rene masih menurunkan pemain yang sama. Don't change the winning team. Nah, itu kecuali di kiper ini Teja Paku Alamnya cedera waktu pemanasan, jadi dimasukkan Imade Wirawan. Nah, kalau di backline sama, tengahnya Febri dipasang duluan untuk kemudian digantikan Freds Butuan. Nah, ini memang selalu dirotasi antara Febri sama Freds ini. Nah, jalannya babak satu sendiri, PS Sleman sempat menggebrak, jadi menit-menit awal, menit 2 Sleman sudah bisa cetak gol ke gawang Persib berawal dari kemelut nih. Jadi dari awal kick off langsung ngegebrak, pelanggaran, Sleman langsung dapat free kicknya ditendang, langsung kemelut di kotak penaltinya Persib. Nah, di situ PS Sleman bisa memanfaatkan keadaan dan kondisi ya, masih menit-menit awal itu masih belum feel mainnya tuh belum dapet lah, masih konsentrasinya segala macamnya masih belum padu. Jadi PS Sleman memanfaatkan keadaan, kebetulan ada scrimmage, terus bisa cetak gol lewat Evans. PS Sleman berhasil memanfaatkan keadaan, jadi syuting langsung masuk. Nah, setelah itu mulai itu Persib ngamuk, setelah tanda petik ngamuk setelah Sleman cetak gol. Bener-bener intensitasnya naik. Ini intensitas ini yang tertinggi lah dari 2 match sebelumnya. Jadi setelah PS Sleman cetak gol, ini kan situasi pertama Persib ketinggalan nih di Liga sekarang, pertandingan ketiga untuk pertama kalinya Persib ketinggalan. Responnya ternyata menaikkan intensitasnya. Jadi ini biasanya banyak saya lihat di Persib zaman dulu 15 menit awal gebrak, langsung intensitas tinggi. Nah, kalau ini setelah kebobolan. Jadi kalau lawan Persela kita lihat masih build up santai, ngurung pertahanan Persela, terus baru dapat gol demi gol. Nah, kalau sekarang Sleman cetak gol duluan, Persib langsung menaikkan intensitas serangan dengan masif. Nah, perkembangannya sendiri saat intensitas tinggi itu Persib banyak variasi saya lihat. Sayapnya hidup, terutama sayap kanan ya di babak satu ini. Febri, Supardi, dua striker juga sering
bantu ke sayap, terutama sayap kanan. Jadi memang ini saya lihat sayap kanan Persib ini paling hidup ya pertandingan ini. Jadi memang ripuh pisan si bek kirinya Sleman, Arthur Irawan. Backupnya itu Gufron, memang sampai bisa diacak-acak lah lewat sisi kanan penyerangan Persib. Jebol gawang Sleman itu menit 20 nih. Jadi lewat pergerakannya golnya Jufri Castillion. Castillion ini makin kesini makin menunjukkan kalau dia itu striker yang peluang dikit bisa jadi gol, atau ada ruang sedikit dia bisa passing, decision makingnya sangat bagus. Jadi bukan tipikal striker yang teror sepanjang pertandingan gitu, cari bola ke tengah, enggak. Jadi dia cari celah di pertahanan lawan, terus cari celah, begitu dapat ruang pasti bahaya. Jadi memang perkembangannya seperti itu, mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kecerdasannya juga sangat kelihatan ya di sini. Castillion dapat bola, keeping kanan, tendang bola tiang dekat. Jadi kebetulan si kipernya Sleman ini Gawirawan ini ketipu lah gitu. Dia nyangkanya Castillion normalnya memang di posisi itu tuh nembak jauh, nembak tiang jauh, tapi dengan kecerdikannya, lihat posisinya kiper juga, dia sepersekian detik memutuskan flashing ke tiang dekat, jadi kecelek lah. Nah, alhamdulillah si Castillion ini bisa balas jadi 1-1 di menit 20. Bener-bener pressing tinggi, bener-bener nggak kasih napas lah istilahnya buat Sleman. Sleman ini dipaksa buat main cepet. Nah, ini sulit buat Sleman karena timnya Dejan ini biasanya memang tim yang main bila lambat, ngurung gitu, main sayap. Nah, sulit dengan Persib yang intensitas tinggi dan sangat direct gitu di babak satu ini. Back sayap dua-duanya cukup ripuh ya. Back kanannya siapa namanya ya? Pokoknya itu kaptennya juga sering diganggu sama Castillion, sering terus juga sama Esteban sama Ardidrus sering naik juga di masa kita ketinggalan 1-0 sama 1-1 sama setelah menyamakan kedudukan. Menit ke 36 itu jadi dari Supardi overlap, dapat bola dari Febri, tekuk pindah kaki kiri, crossing, Wander Luiz cetak gol yang menurut saya mah kelas lah. Jadi sundulan dari bola yang sebenarnya pelan gitu. Jadi crossing Supardi mungkin karena pakai kaki kiri jadi ngelambung ke atas, parabol gitu. Parabol disundul sama Wander Luiz jadi kenceng. Nah, itu mungkin yang Indonesia yang saya lihat bisa sundul power gitu memang Doasel. Sebelum itu tuh jarang. Terus kalau lini tengahnya sendiri kan Omid sama Kim ya. Kim saya lihat lebih lepas juga mainnya dibanding lawan Arema. Bukan lebih lepas sih, lebih banyak dapat ruang, lebih menjalankan fungsinya. Jadi kan memang biasa Kim liar, passing-passing pendek, liar sampai kotak penalti. Jadi sering terjadi saat ada duel kotak penalti, Kim ada di situ, sering berusaha cari second ball, sering berusaha ganggu perhatian back lawan. Nah, jadi memecah konsentrasi. Jadi Kim ini lumayan lah kalau untuk partai 3 lawan Sleman ini keharti gitu mainnya teh. Nah, terus ya babak satu itu Wander Luiz bisa cetak gol praktis. Persib masih tidak mengendurkan tekanan, jadi masih berusaha main cepet. Sleman satu-satunya pemain yang kalau yang saya lihat bisa pengen gitu ya, pengen nge-delay permainan, pengen merubah tempo itu cuma Jarahan. Jadi selain itu ke bawah permainan Persib, main cepet, main bener-bener divariasiin, kadang main pendek, kadang long pass, tapi sangat cepat gitu. Jadi Sleman bener-bener keteteran gitu.
Nah, balik lagi, kalaupun Sleman dapat bola, bola ke depan sama sekali nggak bisa nembus. Pertahanan Persib, backline Persib sangat stabil, sangat tenang. Udah 3 pertandingan, Igbo Nevo, Kuipers, Supardi sama Ardi ini solid banget. Jadi sejauh ini sih Persib kebobolan 2 memang cuma dari bola mati ya, 1 penalti, 1 kemarin scrimmage di setelah tendangan bebas. Nah, kira-kira babak 1 seperti itu. Oke, ya tadi babak 1 berarti praktis dikuasai Persib ya. Overallnya juga ini kalau dari possession 66% babak 1 dikuasai Persib. 5 tembakan ke gawang, 5 tembakan, 4-4-nya on target gitu. Jadi memang kelihatan intensitas Persib untuk bisa unggul dari Sleman. Masuk babak 2 di awal langsung tuh Dejan PS Sleman lakukan perubahan, masuk Jeffrey Kurniawan masuk ganti back tengahnya keluar. Nah, gelandangnya 1 ditarik ke belakang. Nah, pergantian ini kalau saya bilang mah cukup efektif ya untuk PS Sleman, bisa merubah flow pertandingan gitu, bisa lebih mengontrol, jadi bisa main sesuai yang Sleman mau. Nah, terus 2 sayapnya nih babak 2 Sleman itu sering bantu ke tengah, jadi praktis kayak punya 4 gelandang, kadang Jarahan, kadang Irfan Bahdim. Nah, di luar itu Persib sangat mengendorkan tekanan gitu ya di babak 2. Ini juga ingin saya kritisi sih, maksudnya kelihatan selain mengendorkan tekanannya mungkin nggak apa-apa, tapi kelihatan penurunan motivasi bermain gitu. Jadi memang kayak pengen cepet-cepet nembak, pengen cepet-cepet bola ke depan, langsung ambil keputusan gitu. Kita lihat peluang Persib tuh babak 2 itu 4 kali tembakan, 1 on target. Seringnya memang dari luar kotak. Nah, jadi kelihatan penurunan bermain dari 2 striker juga udah nggak banyak pergerakannya tuh. Wanderlei sama Castillion di babak 2 tuh udah nggak liar lagi, udah sedikit gitu, banyak ngok-ngok kata orang Sunda mah ya, jadi nongkrong gitu. Udah nggak banyak lu. Misalnya Esteban bawa bola nih, nggak banyak pergerakan untuk cari posisinya. Nah, nggak lama juga Kim diganti, ya memang itu untuk stabilizer ya, biasanya Dado main untuk stabilizer, jadi Persib tengahnya lebih rapet. Kan kalau Kim mah Persib nyerang ikut naik, Persib turun baru ikut bertahan. Kalau Dado nggak terlalu naik, memang nggak terlalu ke jantungnya Sleman gitu, nggak ikut nyerang ke dalam. Memang lebih ke ngejaga lini tengah aja, aliran bola gitu. Nah ini bahaya, suatu saat bahaya kalau punya ketemu tim yang nemu momentumnya gitu, momentum buat peluang bahaya di kotak penalti. Untungnya PS Sleman nggak banyak bikin peluang. Kalau saya lihat sih mungkin Dejan Antonik ini kan baru, jadi belum banyak juga skema buat penyerangannya. Jadi belum asak lah taktik buat bongkar pertahanan lawan teh, belum banyak variasinya gitu. Jadi memang nggak banyak peluang yang diciptain Sleman kecuali bola mati. Nah jadi ini perlu dicermati gimana kalau ketemu tim yang udah asak gitu mainnya, pola bermainnya. Jadi jangan sampai Persib unggul babak 1, babak keduanya bener-bener abis-abisan ditekan lawan dan matang gitu, bisa-bisa ngebalik gitu. Nah, susah nemu momentumnya buat balikin lagi, pasti akan lebih susah gitu. Nah, Sleman, masuk Dado untuk penyetabil, jadi yang lebih sering naik Omid jadi di lini tengah gitu. Kalau bantu dapat bola clearance masuk ke lini tengah, lebih sering Omid yang support sekarang setelah Kim keluar. Nah di babak kedua sendiri menurut saya yang mungkin pemain terbaiknya ya Persib itu
si Esteban paling kelihatan di babak 2 ini. Dia bisa pindah sayap ke kanan, bisa dari kiri bawa bola ke tengah. Nah ini masih kelihatan lapar gitu. Nah yang saya sayangkan tuh pemain lainnya rasa laparnya tuh udah hilang gitu. Jadi kalau ngendurin tekanan boleh, tapi tetap pas bola kita nyerang, harusnya si rasa lapar nyari golnya tuh masih ada, walaupun misalnya yang supportnya cuma pemainnya sedikit. Jangan terlalu cepet lah buat nembak jarak jauh atau apa, lebih mateng lagi lah. Ini mungkin Coach Robert juga pasti ngelihat lah kita kendor gitu babak keduanya. Cuma ya alhamdulillahnya menang gitu. Jadi itu yang paling penting. Mungkin udah mikir liburan karena setelah match Sleman memang praktis liganya libur 2 minggu. Oke, berjalan waktu mulai bisa lah Sleman ini ngepres Persib dan sesekali Persib serangan balik gitu. Nah, yang patut dikhawatirkan terutama menit 80 atas ya. Kalau di kotak penalti lebih apa ya? Sebenarnya steril ya, backline Persib teh si mentalnya teh aman gitu, maksudnya stabil, nggak panik, bisa tetap jalan si backline teh, nggak terganggu lah dengan misalnya yang depannya buang-buang peluang, yang tengahnya kehilangan bola, si backline Persib teh tetap nggak panik. Nah jadi si lini serang PS Sleman tuh bener-bener gitu nggak bisa masuk kotak penalti, steril lah. Nah tapi sering ada pelanggaran di dekat-dekat kotak penalti. Nah itu juga untungnya si PS Sleman juga skema bola matinya di babak kedua ini nggak gol gitu ya. Jadi nah ini patut juga dikhawatirkan oleh Persib untuk next match mungkin lawan Persita ya, ada 2 minggu juga untuk evaluasi mungkin. Nah, jadi kalau harus dicermati gimana jangan banyak pelanggaran di dekat kotak penalti sendiri gitu, karena ya kalau tim itu punya eksekutor bola mati yang bagus ya bahaya gitu. Jangan sampai misalnya kita unggul tipis jadi draw, atau lagi tahan draw jadi kalah gara-gara situasi bola mati gitulah. Oke, tapi overall mah kalau babak satunya enakeun pisan, babak duanya memang perlu ditingkatkan ini Persib. Mudah-mudahan. Tapi yang patut disyukuri pokoknya mah 3 match 3 kali menang 9 poin, peringkat 1 gitu. Mudah-mudahan ada jeda 2 minggu teh mood Persibnya teh langsung ketemu lagi gitu, nggak ada nggak ada jeda jet lag gitulah, pas main lagi teh langsung enakeun gitu, nggak balik lagi nyari feel-nya dulu. Mudah-mudahan sih begitu main lagi si intensitas bermainnya Persib masih sama lah, jadi bisa menang lagi insyaallah, amin. Nah, overall kalau evaluasinya sih mungkin untuk pertandingan selanjutnya yang penting Persib diusahakan kalau unggul jangan kendor lah, usahakan kill the game gitu, cari gol misalnya 2-1 cari gol ketiga. Juga jangan kendorin intensitasnya lah, kalaupun kendor intensitasnya yang penting tetap cari peluang buat cetak gol selanjutnya, dan jangan banyak pelanggaran, karena kalau eksekutor bola mati lawannya bagus ya bisa kebobolan juga. Nah mungkin seperti itu review pertandingan ketiga ini dari Persib dengan PS Sleman. Nah kita ketemu lagi nanti setelah jeda liga ya, jadi mudah-mudahan ini bencana ini ya, virus corona bisa teratasi dengan baik. Buat teman-teman juga tetap sehat, tetap jaga kondisi. Kita ketemu lagi nanti pertandingan Persita dengan Persib Bandung. Buat yang baru gabung di sini, jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao.